Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Dio Aji Saputra. Di sini saya akan membahas materi tentang motor listrik di materi elektronika industri. Langsung saja. Definisi ini motor AC. Motor AC adalah jenis motor listrik yang bekerja menggunakan tegangan arus AC alternatif surcharge. Motor AC memiliki dua buah bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator merupakan komponen motor AC yang statis. Rotor merupakan komponen motor AC yang berputar. Motor AC dapat dilengkapi dengan penggerak frekuensi variabel untuk mengendalikan kecepatan sekaligus menurunkan konsumsi dayanya. Yang bawah ini adalah bentuk fisiknya motor AC. Lalu, motor AC berfungsi untuk mengubah energi listrik dari arus listrik AC menjadi energi mekanis. Energi mekanis yang terbangkitkan berupa energi putaran poros rotor motor listrik. Fungsi motor listrik ini merupakan kebalikan dari penggerak AC yang berfungsi untuk merubah energi mekanis menjadi energi listrik AC. Lalu ada dua bagian dasar motor AC. Yang pertama tadi stator. Stator merupakan bagian dari motor yang tidak bergerak atau statis. Stator berupa komponen yang dialiri dengan arus bolak-balik untuk menghasilkan medan magnet yang berputar. Stator ini berbentuk atas lapisan-lapisan tipis dengan jumlah pol yang tersusun melingkar seperti jari-jari pada roda. Seutas kawat tembaga dililitkan sekian lilitan berputar di setiap pol. Seperti gambar kanan ini contohnya gambar stator. Lalu rotor. Rotor merupakan bagian dari motor listrik yang mengalami berputaran. Perputaran rotor disebabkan karena adanya medan magnet dan lilitan kawat pada rotor. Sedangkan torsi dari putaran rotor ditentukan oleh banyaknya lilitan kawat dan juga diameternya. Pada rotor terdapat kutub-kutub magnet dengan lilitan-lilitan kawatnya dialiri oleh arus searah. Kutub magnet rotor terdiri dua jenis, yaitu rotor kutub menonjol atau satelit adalah tipe yang dipakai untuk generator kecepatan rendah dan menengah. Lalu ada rotor kutub tidak menonjol atau rotor silinder, digunakan untuk generator turbo atau generator kecepatan tinggi. Seperti gambar yang kanan dan kiri ini, yang di bawah ini gambar rotor. Bagian-bagian motor AC yang tadi saya sebutkan lagi, ada stator, ini stator, rotor, bearingnya, lalu ya ada di bearing, cooling kampas, pendingin, dan frame. Jenis motor AC. Tipe pertama adalah motor induksi atau motor asinkron. Medan magnet pada rotor motor ini diciptakan oleh arus induksi. Yang kedua, tipe motor sinkron yang tidak tergantung pada induksi. Sebagai hasilnya dapat memutar tepat pada frekuensi suplai atau kelipatan dari frekuensi suplai. Jadi yang kiri ini adalah gambar motor sinkron, yang kanan ada motor induksi atau asinkron. Motor induksi. Motor induksi merupakan motor listrik atau arus bolak-balik yang paling luas digunakan. Penamangnya berasal dari kenyataan bahwa motor ini bekerja berdasarkan induksi medan magnet stator ke statornya, di mana arus rotor motor ini bukan diperoleh dari sumber tertentu, tapi merupakan arus yang terinduksi sebagai akibat adanya perbedaan relatif antara putaran rotor dengan medan putar yang dihasilkan oleh arus stator.
Motor induksi sangat banyak digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, baik di industri maupun di rumah tangga. Motor induksi yang umum dipakai adalah motor induksi 3 fase dan motor induksi 1 fase. Motor induksi 3 fase dioperasikan pada sistem tenaga 3 fase dan banyak digunakan di dalam berbagai bidang industri dengan kapasitas yang besar. Jadi gambar yang kanan bawah itu adalah contoh motor induksi di industri. Lalu konstruksi motor induksi. Motor induksi yang pada dasarnya mempunyai 3 bagian penting, yaitu stator merupakan bagian yang diam dan mempunyai kumparan yang dapat menginduksikan medan elektronik kepada kumparan rotornya. Lalu celah merupakan celah udara tempat berpindahannya energi dari stator ke rotor. Lalu ada rotornya, merupakan bagian yang bergerak akibat adanya induksi magnet dari kumparan stator yang induksikan kepada rotor. Yang kiri adalah gambar stator dan rotor sangkar, yang kanan adalah rotor belitan. Cara kerja motor induksi. Yang pertama, prinsip kerjanya motor induksi mirip seperti trafo. Lalu yang kedua, rangkaian primer atau stator dan sekunder rotor tidak satu inti. Yang kedua, rangkaian sekunder berputar. Ketiga, listrik dipasok ke stator sehingga menghasilkan medan magnet yang berputar dengan kecepatan sinkron. Yang kelima, pada rangkaian rotor timbul arus sehingga timbul kopel. Yang keenam, rotor berputar searah putaran medan stator. Pengaturan kecepatan motor induksi umumnya berputar dengan kecepatan konstan, mendekati kecepatan konstannya. Pada penggunaan tertentu dikehendaki adanya pengaturan putaran. Lalu pengaturan kecepatan berputar motor induksi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, mengubah jumlah kutub motor. Yang kedua, mengubah frekuensi masukan. Yang ketiga, mengatur tegangan masukan. Lalu yang kedua, jenis motor sinkron. Motor sinkron adalah motor AC, bekerja pada kecepatan tetap pada sistem frekuensi tertentu. Motor ini memerlukan arus DC untuk pembangkitan daya dan memiliki torsi awal yang rendah. Dan oleh karena itu, motor sinkron cocok untuk digunakan awal untuk beban rendah, seperti kompresor udara, perubahan frekuensi, dan gerakan generator motor. Motor sinkron mampu memperbaiki motor daya sistem sehingga sering digunakan pada sistem yang menggunakan banyak listrik. Yang bawah ini adalah motor AC sinkron. Lalu bagian-bagian dari sebuah motor sinkron. Sebenarnya rotor, berbeda utama antara motor sinkron dan motor induksi adalah bahwa rotor mesin sinkron berjalan pada kecepatan putar yang sama dengan perputaran medan magnet. Hal ini memungkinkan sebab medan magnet rotor tidak lagi terinduksi. Rotor memiliki magnet permanen atau arus DC exert yang dipaksa untuk menguji pada posisi tertentu bila dihadapkan pada medan magnet lainnya. Stator menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan frekuensi yang dipasok. Motor ini berputar pada kecepatan sinkron yang diberikan oleh persamaan berikut. Ns sama dengan 120 F per P, di mana F frekuensi dari pasokan frekuensi, P sama dengan jumlah kutub. Karakteristik motor sinkron. Yang pertama, sinus motor AC digunakan untuk mengubah tegangan listrik menjadi tenaga mekanik. Lalu motor seringkali langsung digabungkan ke beban dapat berbagi sebuah poros bersama dan bantalan dengan beban. Ketiga, jenis beban melebihi torsi maksimum yang dapat dikembangkan oleh motor. Motor berhenti dan torsi rata-rata yang dikembangkan adalah 0. Lalu kebanyakan motor sinkron memiliki nilai antara
150 kW atau 200 HP dan 15 MW atau 20.000 HP dan kecepatan berkisar 150 sampai 1800 R per menit. Akibatnya mesin-mesin ini digunakan dalam industri yang berat. Prinsip kerja motor sinkron. Yang pertama, arus pada motor menghasilkan torsi awal dan mempercepatan torsi untuk mempercepat sonus motor. Yang kedua, ketika kecepatan motor mencapai sekitar 97% dari papan RPM, medan magnet DC diterapkan ke rotor untuk menghasilkan torsi tarik, dan torsi akan menarik langkah dan mekanisasi dengan medan volus yang berputar di dalam stator. Motor akan dijalankan pada kecepatan sinkron dan menghasilkan torsi yang sinkron atau synchronous torque. Yang ketiga, setelah sinkronasi, dorongan torsi tidak dapat ditingkatkan lagi atau motor akan menjadi di luar kendali. Kadang-kadang jika kelebihan beban sesaat, motor akan slip dan sinkronasi ulang. Pelindungan saat dorongan harus disediakan. Jika tidak, motor akan berjalan sebagai berupa motor induksi arus tinggi dan memungkinkan kerusakan motor yang parah. Oke, sekian dari presentasi saya tentang motor AC. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang jelas dan salah. Kita sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.